Saya akan secara khusus untuk menjelaskan uh, tentang skema dari AIFO. Nah, apa itu maksudnya skema? Skema itu adalah kelompok-kelompok profesi yang disertifikasi oleh satu lembaga yang disebut sebagai lembaga sertifikasi profesi yang mendapatkan otoritas dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. LSP AIFO, Lembaga Sertifikasi Profesi AIFO, ahli ilmu olahraga, yang menjadi garda terdepan untuk melakukan sertifikasi yang bersentuhan langsung tentu dengan komunitasnya, yaitu para ahli-ahli ilmu olahraga. Spesifikasinya ada 6 jenis skema atau 6 jenis profesi yang ada di dalam mekanisme sertifikasi AIFO, LSP AIFO. Nah, berikutnya akan kita perkenalkan mengapa seorang ahli ilmu olahraga itu perlu disertifikasi. Nah, selama ini kita sudah menyelesaikan berbagai macam training, kita juga sudah menyelesaikan berbagai macam pelatihan, atau bahkan kita juga sudah melatih, kita sudah mengajar, kita sudah update terus ilmu kita atau pendidikan kita dengan menyelesaikan berbagai macam program studi, dan kita punya kemampuan. Tetapi dalam perjalanannya perlu disertifikasi untuk apa? Untuk menjamin kualitas mutu. Dan perlu sekali menyetarakan atau dalam tanda kutip menstandarkan kualitasnya gitu. Mengapa penting disertifikasi? Karena pengakuan itu sangat penting. Bagaimana mungkin kita memiliki kualitas yang begitu baik, kita memiliki kapasitas yang begitu banyak, tetapi tidak ada orang yang tahu. Dan bagaimana orang mau tahu kalau kita tidak menunjukkannya? Ya, sebagai bukti kita semua memiliki kompetensi dan kemampuan khusus itu adalah dengan melakukan sertifikasi. Ada dua pintu cara, yaitu satu dilakukan dengan uji kompetensi, yaitu seorang ACC atau seorang kandidat datang untuk memperkenalkan dirinya, lalu menyatakan saya ingin diuji, saya ingin disertifikasi. Ada cara pertama adalah melakukan ujian. Cara mengujinya bisa berupa mempraktekkan ilmunya, kemudian asesor akan menilai atau mengobservasi apa yang sudah dilakukan dengan cara praktek. Bisa juga dengan cara lisan, bisa juga dengan cara tulisan. Itu dia. Nah, kemudian orang yang datang tentu tidaklah orang istilahnya anak kemarin sore, tetapi yang memang sudah punya kemampuan, sudah punya kapasitas itu. Cara kedua adalah uji portofolio. Uji portofolio adalah khusus untuk orang-orang yang sudah berpengalaman, tapi bukti pengalamannya harus dengan bukti fisik, yaitu dokumen-dokumen yang mendukung pengalaman-pengalaman atau prestasi-prestasi atau pencapaian yang sudah dia dapat sebelumnya. Nah, kemudian asesor akan menilai dokumen-dokumen itu apakah layak untuk dinyatakan kompeten atau tidak. Inilah dasar dari seorang ahli ilmu olahraga dari Galen. Galen inilah yang kita sebut sebagai, kalau saya menyebutnya sebagai ahli ilmu olahraga yang pertama di dunia, karena yang pertama kali untuk membuat postulat yaitu 7 hukum kesehatan ini adalah Galen ini. Di situ bisa Anda lihat ada hiruplah udara yang baik, makanlah makanan yang tepat, minumlah minuman yang tepat, artinya tidak hanya jumlahnya tapi juga kualitas yang diminumnya. Kemudian lakukan olahraga, exercise ya, olahraga. Olahraga itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia 2 kata ya, mengolah raga. Selama Anda punya raga ya diolah. Kemudian tidur harus cukup, kemudian pencernaan kita harus lancar, artinya dalam maaf kata di sini buang air besar, buang air kecil. Kalau di sini khusus dia memberikan perhatian pada bowel, ya. Jadi pencernaan kita harus lancar. Kemudian emosi juga harus terkontrol. Ini mungkin sudah masuk ke proses mentalitas. Kalau kita ingat dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, dan bisa juga dibaliknya, dalam jiwa yang sehat
akan menyebabkan tubuh yang sehat, kira-kira begitu. Nah, ada keterkaitan antara mental atau psikis dan fisik. Jadi bayangkan Ivo pertama, Mr. Galen ini sudah menemukan postulat itu dengan merumuskan dalam postulat 7 hukum kesehatan. Jadi itu nih kan. Kemudian di masa sekarang, di masa modern sekarang ada eh, membuat suatu pentagram di mana dasarnya itu adalah bangunan itu, dasar bangunan itu adalah mind and sleep, ya, tidur dan pikiran yang sehat atau psikisnya, kondisi kejiwaannya yang baik, mental yang baik, itu menjadi dasar untuk membangun kita sehat. Nah, kemudian ditopang pula dengan nutrisi dan aktivitas fisik, kemudian olahraga, maka inilah yang ketika ini terlaksana semuanya, itulah yang akan membangun tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, dan tidak hanya sehat sesuai dengan slogannya Ivo, dia sehat juga bugar dan berprestasi. Prestasi di sini tentu tidak hanya medali, yang mendapatkan medali atau apa, tapi berprestasi dalam kehidupannya dia sehari-hari. Apakah dia bekerja, apakah dia seorang pelajar, atau mungkin dia bekerja di kantor, atau sebagai seorang dosen, atau sebagai seorang pelatih, bahkan ya tentu saja dia atlet atau di tempat kerja. Jadi dimanapun kita berada, menunjukkan prestasi atau pencapaian yang meningkat. Jadi kalau kita lihat dari diagram ini, orang yang pikirannya sehat, orang yang mentalnya baik, orang yang tidurnya baik, itu menjadi dasar yang baik. Artinya kalau Anda olahraga juga bagus, kemudian gizinya bagus, tapi Anda kurang tidur, itu merupakan apa istilahnya? Kalau fondasinya lemah, maka bangunan itu akan runtuh. Jadi ini semua saling terkait, tapi kalau kita lihat di sini dasarnya itu adalah tidur dan pikiran yang sehat.